Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan membahas tentang narrative text, ya. Nah, what is narrative text? Nah, ini materi untuk kelas 9. Nah, definisi dari narrative text adalah teks yang menceritakan sesuatu yang imajiner atau hanya hayalan. Ya, tujuannya untuk menghibur pembaca. Jadi yang namanya narrative text sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Misalnya kalau kelinci bisa ngomong, kemudian misalnya manusia bisa terbang gitu dan sebagainya, kan itu imajiner gitu, sesuatu yang hanya hayalan belaka. Jenis-jenis naratif teks, pertama ada fables. Fables itu cerita hewan ya yang digambarkan berperilaku seperti manusia. Misalnya kancil dan buaya misalnya ya. Kemudian fairy stories, ya, cerita yang penuh dengan keajaiban. Contohnya putih salju, terus timun mas misalnya. Misteri, yang bergenrenya misteri gitu, sesuatu yang misterius gitu ya. Kemudian science fiction, romance, horror, legenda misalnya Malin Kundang misalnya, atau Tangkuban Perahu. Historical narratives yang bersifat cerita ya, sejarahnya misalnya, sejarah. Kemudian personal experience, pengalaman pribadi yang ditulis, itu juga naratif ya, tapi kan itu sebenarnya bukan imajiner, itu kan pengalaman yang betul-betul terjadi. Kemudian ballads itu balada, kisah yang bisa mengharukan ya. Contohnya cerita cinta yang tak sampai, misalnya dari cerpen atau ini jadi itu naratif semuanya, tujuannya untuk menghibur pembaca ya. Nah, generic structure-nya kalau kita membuat naratif atau cerita naratif yang ada, pertama itu ada orientation. Jadi orientation teh apa, di mana gitu ya. Jadi pengenalan orientation itu. Misalnya diceritakan Malin Kundang itu ada di daerah cerita dari Jawa Barat gitu ya. Kemudian, nah ini yang utamanya ada problem. Kalau cerita naratifnya hanya datar-datar saja, tidak ada masalah, rame gitu ya. Jadi harus ada masalah. Misalnya judulnya, kamu mau membuat naratifnya judulnya Cinderella pergi ke pasar misalnya, kan zaman sekarang, bukan Cinderella yang dulu gitu ya. Cinderella pergi ke pasar, kemudian membeli cikur, membeli terasi dan sebagainya, dia pulang dengan bahagia. Kan terame gitu. Jadi harus ada masalah, ada konflik dalam satu dongeng itu. Jadi ada sesuatu yang terjadi yang membuat itu kita greget gitu ya. Ini ada masalah, harus diselesaikan. Nah, kemudian ada resolusi. Jadi masalahnya dapat diatasi. Nah, terakhirnya kan ada yang kadang happy ending gitu ya. Kadang sad ending. Jadi si nuboga lalakonnya teh maut gitu, akan sedih ya. Atau misalnya happy ending. Jadi bahagia untuk selamanya gitu. Kemudian yang terakhir structure-nya itu ada reorientation. Hanya pilihan, bisa tidak juga gitu. Jadi kayak penyimpulan gitu ya, ada bahwa masalahnya dapat diatasi dengan ini. Jadi menegaskan gitu ya, tapi ini jarang gitu. Jadi biasanya ada 3, orientation, complication, sama resolution. Nah, ciri kebahasaan naratif teks, pertama menggunakan simple past tense, karena kan kejadiannya telah berlangsung gitu ya, in the past.
Kemudian biasanya menggunakan kata kerja waktu a long time ago. Once upon a time. Suatu ketika, pada suatu hari. Nah, itu kalau kamu misalnya suka nonton Upin Ipin pada suatu ketika, nah itu ibu juga suka nonton. Nah, itu ada cerita ya. Nah, itu naratif, contoh dari naratif ya. Misalnya ada monyet yang serakah misalnya. Kemudian kura-kura yang berlari yang balap lari dengan monyet. Itu kan banyak ya ceritanya di acara pada suatu ketika. Nah, itu yang pakai kartun itu ya. Nah, ini kalau secara singkat ya, ini dalam bahasa Inggris purpose-nya to entertain, jadi untuk menghibur pembaca. Nah, ada orientation, complication, evaluation, sama resolution. Jadi ini sumber yang lain ya. Jadi intinya yang pokoknya itu ada orientation, complication, sama resolution. Nah, ini contoh ininya general language feature, ciri-ciri ininya kebahasaannya yang tadi disebutkan ya. Usually specific participant, jadi ada karakter khusus, kemudian connect events. Nah, itu ya. Contoh dari genre structure dari naratif. Ada orientation, ada complication, sama resolution. Nah, ini judulnya Grasshopper and the Ant. Pernah baca? Jadi itu kisahnya antara simut belalang ya, belalang dan semut. Nah, di sana disebutkan the grasshopper singing all summer long, no found winter stinging, and cheese in his song, not a morsel of crumb in his cupboard, so he shivered and cheese in his song. Jadi pengenalan aja dari awal itu ada orientation, ada seekor belalang yang hanya menyanyi ya selama musim panas itu dia tidak kerja. Kemudian musim dingin dia tetap nyanyi gitu ya. Walaupun di lemarinya sudah mulai habis gitu makanan. Nah, kemudian Miss Anne was his neighbor. To her he went, "Oh, you are rich from labor, and I've not a cent. Lend me food, and I'll return. Though I present, I have no cent." The Anne not a lender, I must confess. Her heart far from tender, no one in distress. So she said, "Pray, how pass you the summer? Then in winter you come to distress." Oh, that in winter you come to distress. Nah, itu ya ada tanda tanya ya. Jadi si belalang ini mau pinjam makanan. Nah, katanya ini nanti aku akan kembalikan. Tapi yang semutnya tidak memberi. Nah, cobalah berdoa katanya ya. Kamu bagaimana melewati musim dingin itu? I sang through the summer, Grasshopper said, but now I'm glummer because I've no bread. So you sang, sneered the Ant. That's relieved me. Now it's winter, go dance for your bread. Nah, jadi ada solusi dari kekurangan itu, disuruh silakan aja nyanyi katanya. Nah, sekarang kan dengan nyanyi itu jadi tidak bisa makan. Nah, harusnya kita menabung atau menyimpan untuk sesuatu yang darurat. Misalnya kan di winter, go dance for your bread. Nah, silahkan ini musim dingin kamu kamu menari aja gitu ya. Nah, jadi lesson moral lesson. Nah, ini ada pesan moralnya. Pertama, kita harus kerja keras, kemudian kita untuk dapat sesuatu, kemudian kita harus merencanakan untuk sesuatu yang buruk ya. Jadi yang belalang itu hanya malas-malasan, hanya menyanyi ya. Ya pas winter dia
nggak bisa gitu kelaparan. Nah, ini ada tugas. Ini cerita Timun Mas. Ini ada 4 gambar ya. Nah, kalian tahu kan ceritanya Timun Mas? Nah, ada 4 gambar. Kamu rangkaikan. Mana yang pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Nah, tulis. Ini tuh tentang apa gitu. Bisa kalian cari di web cerita Timun Mas. Kemudian sesuaikan dengan gambar yang ini ya. Jadi misalnya once upon a time, misalnya an old woman, nah gitu ya, misalnya seorang ibu tua sedang berjalan sendiri. Nah ini in English ya. Nah tugas tadi pertama tulis cerita Timun Mas sesuai gambar, kemudian tentukan mana dari cerita tersebut yang termasuk orientation, complication, dan resolution. Jadi bagian mana gitu ya, ditulis dulu ceritanya. Dan jangan lupa membuat learning journal. Kamu tulis emoticon, misalnya kamu setelah mempelajari materi ini, tuliskan emo kamu, misalnya senang, bahagia, sedih gitu ya, pusing, nah gitu. Kemudian jadi semacam diary saja, buat kesulitan saya dalam mempelajari materi ini apa gitu ya, dan ini silahkan ditulis aja ya. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ketemu lagi di minggu depan ya di materi yang lain. Oke, thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.